Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini, saya akan mengingatkan kalian, sebentar lagi, 2 hari lagi, nanti tanggal 22, kita dukung si adik, kita nonton. Jangan lupa nanti live-nya malam. Kalian bisa nonton di rumah, bisa nonton di TV atau di lewat aplikasi pun juga boleh. Jangan lupa kita masih ada waktu untuk vote si adik. Kita berdoa sama-sama, semoga tahun ini adik bisa menang lagi. Doa dan support kalian sangat membantu. Jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk mendukung si adik, karena kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan, semuanya akan berbalik kepada kita. Hal baik yang kita lakukan akan berbalik kepada kita, sebaliknya juga hal buruk yang kita lakukan akan kembali kepada kita juga. Dan saya berharap kalian semua tidak membahas yang tidak ada atau tidak membandingkan dan tidak membuli siapapun. Kita tetap berdoa dengan real life yang terjadi aja. Kita nggak usah membahas yang tidak penting atau tidak seharusnya kita bahas. Sebagai fans yang baik, kita berharap semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Kita mendoakan support karya, mendoakan dengan cara yang baik, mencintai dengan cara yang baik, menyayangi dengan cara yang baik. Karena kalau kita menyayangi seseorang dan dengan cara kita menjelekkan orang lain atau menyangkut pautkan dengan orang lain, maka orang yang kita cintai akan terluka juga. Jadi, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyayangi seseorang, kita harus membuat seseorang itu tenang, membuat seorang itu hidup aman, hidup nyaman, bahagia. Dan semua itu kita lakukan karena kita sayang, karena kita mencintai seseorang, karena kita menginginkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu selalu bahagia, selalu happy, bisa memberikan karya-karya yang lebih baik untuk kita. Dan saya terima kasih sekali untuk kalian yang selalu support doa, yang selalu komen yang baik-baik, kalian yang selalu ada di setiap perjuangannya, dan semuanya yang telah memberi support, dukungan lewat doa, lewat komen, atau lewat share-share di media sosial, atau di manapun. Terima kasih banyak atas usaha yang kalian lakukan. Insya Allah kebaikan yang kalian lakukan akan berbalik kepada kalian. Dan jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan. Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat-sehat, semoga kalian selalu semangat dengan apa yang kalian kerjakan, dengan apa yang sekarang dijalani. Kita tidak usah memikirkan real life kehidupan orang yang kita sayangi. Insya Allah adik akan bahagia dengan doa yang kita panjatkan. Insya Allah tahun ini bismillah kita akan menjadi alhamdulillah. Sering sekali saya bicara seperti ini dan saya tidak pernah bosan karena kata-kata itu adalah doa. Dan doa mana yang Allah kabulkan di saat kapan doa kita dikabulkan kita tidak pernah tahu. Jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan, jangan pernah lelah untuk berkata yang baik-baik. Setiap perkataan adalah doa. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Dan seperti yang sudah-sudah, kita selalu dukung adik, selalu vote adik, selalu bahagia. Bila adik bahagia, itu adalah fans yang baik. Dan aku percaya kepada kalian semua yang sayang dengan adik, yang mencintai adik, kalian pasti selalu berpikir positif,
kalian selalu menciptakan ketenangan, kedamaian, kalian mencintai kebaikan-kebaikan. Dari adik kita bisa belajar banyak arti kesabaran ketika kita dibully, ketika kita dibicarakan orang dan sebagainya. Kita tidak perlu mengata-ngatain balik atau membuli balik, karena setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawaban dan belum tentu juga apa yang orang katakan tentang kita itu benar. Belum tentu juga. Ingat, Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, semuanya tanpa terkecuali di pengadilan Allah nanti akan ada. Dan Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang berbuat jelek atau berbuat zolim. Insya Allah perbuatan yang tidak baik itu akan berdampak kepada orang yang melakukan kezoliman. Teman-teman, saya berharap kepada kalian untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berpikir positif, agar kita terbiasa dengan semua itu, agar kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan, karena Allah akan mematikan kita, Allah akan mengakhiri hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Apabila kita sering berbuat baik, apabila kita sering menolong orang atau berbuat kebaikan karena Allah, maka di akhir hidup kita nanti, insya Allah, Allah akan mengambil kita, memanggil kita dengan cara yang baik, sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan yang sering kita lakukan. Jadi sama-sama kita mengingatkan, kita mengagumi seseorang, kita mencintai seseorang itu bukan tanpa sebab akibat. Kalau menurut saya pribadi, saya mencintai, saya menyayangi adik karena saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan suatu kebaikan, saya mendapatkan pelajaran yang berharga di dalamnya dan bisa untuk dijadikan motivasi hidup. Bukan hanya sekedar menyayangi, bukan sekedar mencintai, bukan hanya sekedar menyenangkan hati. Karena hidup kita ini, kita harus bisa memilah dan memilih, teman-teman. Di setiap apa yang kita lakukan, di setiap apa yang kita lihat, di setiap apa yang kita kerjakan, semua itu kita harus bisa pandai-pandai memilih. Jangan sampai kita hanya membuang-buang waktu untuk kesenangan diri kita sendiri, hanya untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita yang akan rugi. Dan hidup ini memang untuk belajar. Siapa yang Allah izinkan untuk memberi kita hidayah, siapa yang Allah izinkan untuk menuntun kita, untuk mengajak kita kebaikan, itu pasti ada. Kadang hal yang kita tidak pernah bayangkan, hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, itu bisa jadi kalau Allah izinkan. Kita dipertemukan dengan seseorang, kita dipertemukan dengan suatu kejadian atau masalah, dan kenapa kita harus selalu berpikir positif? Karena kedepannya kita tidak pernah tahu. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Seperti kita nonton Tajuk Cinta yang kita sukai, sinetron yang kita sayangi, harus tamat. Itu juga qadarullah. Dan kalau suatu saat nanti sama Allah diizinkan untuk bisa tayang lagi, mereka semua bisa satu project lagi, itu juga qadarullah. Dan tidak ada yang mustahil. Untuk saat ini, dengan keadaan seperti ini, mungkin banyak yang bilang nggak mungkin seproject lagi atau nggak mungkin tayang lagi. Mungkin dalam kurun waktu yang beberapa bulan atau kedepannya kita bilang masih belum mungkin. Tapi kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang mustahil. Kita manusia hanya bisa berusaha, bisa berencana, selebihnya Allah yang menentukan. Jadi
sering saya katakan, kita berdoa minta yang terbaik. Karena manusia tidak pernah tahu yang terbaik untuk diri kita, apalagi untuk orang lain, kita tidak pernah tahu. Tapi kita diwajibkan untuk berusaha, kita diwajibkan untuk ikhtiar, kita diwajibkan untuk husnudzon kepada Allah. Karena Allah sebaik-baiknya prasangka hambanya. Dan kita diwajibkan untuk terus dan terus berzikir, berdoa, berusaha, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya tempat untuk mengadu di segala apapun masalah di dunia ini. Saya berharap kepada kalian yang sayang dengan adik, bisa termotivasi dengan kegiatan-kegiatan adik, bisa termotivasi dengan kebaikan-kebaikan yang adik lakukan. Semoga menjadi dampak baik juga buat hidup kita, buat real life kehidupan kita. Dan semoga kalian juga dapat memetik pelajaran-pelajaran yang dulu tidak pernah kalian tahu sebelum-sebelumnya. Kalian tidak pernah mengerti, menjadi mengerti, merubah hidup kalian menjadi lebih baik. Walaupun setiap orang mungkin berpikir karena profesinya berbeda, karena lingkungannya berbeda, tapi di mata Allah sama. Allah menciptakan di atas, maka Allah menciptakan di bawah. Allah menciptakan seseorang yang lebih tinggi dibanding kita. Ada juga Allah yang menciptakan orang di lebih rendah dari kita. Jadi kita boleh belajar dari siapapun, meskipun itu artis, meskipun itu orang biasa. Allah nggak pernah membedakan. Dan Allah itu memberi hidayah lewat apa saja. Yang kadang kita tidak berpikir, kadang kita seperti kita menonton Tajuk Cinta, yang hal-hal yang tidak pernah kita tahu, mungkin pelajaran-pelajaran di dalam yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, Allah izinkan kita nonton dan kita dapat hidayah, kita dapat kebahagiaan, kita menambah kebahagiaan dalam diri kita, menambah pelajaran yang belum kita tahu. Karena pelajaran itu bukan hanya di sekolah, hidup ini adalah belajar. Belajarnya langsung dipraktekkan. Kadang kita nggak pernah sadar bahwa hidup ini adalah belajar. Dari kehidupan kita, dari kita bertemu dengan siapa, dari kita bagaimana, dari kita melakukan aktivitas, dari segala ujian yang Allah beri, semua itu adalah belajar. Dan ketika kita menyadari betapa Masya Allah baiknya Allah kepada kita, kepada hambanya, kita menyadari betapa besar nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Coba kalian tulis di kolom komentar, selama kalian mengenal adik, selama kalian mengagumi adik, selama kalian sayang dengan adik, mengenal dia, walaupun hanya di medsos, apa yang kalian dapatkan? Perubahan apa yang kalian dapatkan? Kalau saya pribadi, adik adalah orang yang banyak memotivasi buat saya. Dari saya tidak tahu menjadi tahu, dari kurangnya sabar menjadi rasa sabar, banyak sekali perubahan dari saya. Dan itu benar-benar nyata. Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah kalian juga sama? Dan saya bukan mengagumi dia, tapi saya, Masya Allah tabarakallah, saya sangat berterima kasih karena dengan hadirnya adik, walaupun dia lebih muda dari saya, hidup saya lebih baik dari sebelum-sebelumnya karena banyak hal yang saya pelajari. Dan perlu kalian ketahui, kita itu tidak bisa kadang memandang orang yang lebih muda dari kita atau orang yang lebih tua dari kita. Pendidikan itu tidak mengukur usia. Oh dia loh masih di bawah aku yang lebih tahu, belum tentu. Kadang kita lebih tua tapi pengalaman banyak yang lebih muda. Karena setiap orang punya jalan hidup masing-masing, punya pola pikir masing-masing, dan punya takdir masing-masing yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Jadi kita nggak bisa mengukur kalau kita lebih tua
lebih banyak berilmu, lebih bisa atau lebih tinggi dari yang muda. Kita nggak bisa mengukur dari situ, teman-teman. Jadi saya berharap kalian juga merasakan hal yang sama, bisa merubah hidup kalian lebih baik lagi. Semoga adik selalu sehat, selalu istiqomah dalam menjalani hidup ini, dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua. Dan semoga project baru akan segera tayang, dan semoga apa yang adik cita-citakan di tahun ini akan segera terwujud, akan segera tercapai. Saya doakan yang terbaik untuk adik dan keluarga, sehat selalu, mama dan papa yang selalu mendampingin adik dimanapun berada, semoga sehat, semoga selalu semangat, mendampingin adik, dan selalu dilindungi Allah dimanapun berada. Terima kasih support karya dari kalian, doa-doa baik yang kalian panjatkan, komentar-komentar baik, semoga menjadi jariah kalian nanti di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan kita yang terbaik, dan Allah selalu menunjukkan yang salah tampak salahnya, sehingga kita semua dapat menjauhinya, dan semoga Allah tunjukkan yang benar tampak benarnya di kehidupan ini, sehingga kita dapat menjalani dan mengikutinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita selanjutnya. Jangan lupa saat ini masih bisa vote si adik tanggal 22. Kalian bisa nonton langsung. Kita berdoa sama-sama semoga adik menang sesuai dengan harapan kita. Doa terbaik untuk adik, doa terbaik untuk kalian semua. Semoga bismillah kita akan menjadi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.